Hai Putri, apa Mas kabar? Ferdi, makasih udah disambangin ya. Sama-sama, seneng loh bisa sambang ke sini akhirnya. Ini dari mana tadi? Dari rumah. Langsung ke sini ya? Iya. Nggak susah ya nyari ya? Enggak, udah Oke. pernah sini Oh kan? iya Heeh. benar. Karena kan kalau misalkan rumahnya Putri ini kan udah sering banget disumbangin orang kan? Sambangin teman. Nah. Maksudnya. Ya Iya. benar ya, alhamdulillah sih banyak yang mau datang ke sini. Karena aku lihat tuh waktu itu ada Pro TV, Firman, ya benar. kan? Acara itu. Terus acara apa lagi ya? Udah itu aja. Bedah rumah. Ini giliran aku yang bedah rumahnya Putri pokoknya gitu. Beda teras aja ya. Iya. Beda teras aja. Beda teras. Silakan dilihat terasnya ini. Bagus loh ya, banyak rumput hijau ya. Bud, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah, amin sehat. Dan sudah sejak lama nggak ketemu, baru ketemu lagi pas acara semalam. Acara di Simpi ya, di Heeh, simposium. Wah, aku juga simposium. baru tahu Simpi apaan, ternyata nama keren dari simposium ya. Iya, Iya. simposium. Ngomong-ngomong soal simposium, keren banget ternyata kafenya. Makasih udah direkomendasikan ke simposium. Iya, sip ya. Iya, keren Gitu. banget. Aku suka juga kok ngopi-ngopi, terus yang alasan utama tuh karena literasinya itu. Literasinya ya. Oh iya, ngomongin acara semalam kan, ini kalau yang buat yang belum tahu, jadi semalam kami tuh ketemu lagi setelah ratusan purnama ya, Wah. kayak ADC gitu ya. ADC. Kita ketemu lagi di acaranya International Women's Day di salah satu kafe literasi di Kota Probolinggo, tempat ngopi gitu ya. Ngopi, benar. Banyak karena di sini tuh. Salah satunya yang bisa kalian datangin tuh simposium. Ada sih banyak yang lain. Terus di situ tuh ketemu Putri dan waktu diskusi dia narasumber dong. Kok narasumber sih, janganlah terlalu berat, pemantik aja, pemantik diskusi. Memantik diskusi gitu. Apa namanya? Aku kaget juga. Wah, luar biasa Putri, karena selama ini yang ada di benak aku gitu kan ya, itu bisa Putri sampaikan. Jarang-jarang loh perempuan seperti itu. Yang semalam itu maksudnya. Semalam Iya. itu. Jadi kayaknya kita punya satu sepemikiran yang sama gitu maksudnya benar. ya. Padahal mungkin beberapa orang ngiranya kayaknya apa namanya ya, mendukung banget sama feminisme. Iya, karena kan cewek cenderung Iya. kan ini hakku, Iya, ini hak betul, kaumku betul. kayak gitu. Tapi ternyata gimana nih setelah mendengar yang kemarin? Iya, seru. Makanya aku ngerasa kurang kemarin waktunya, makanya nyamperin lagi. Buat punya waktu nggak gitu. Oke, jadi memang ya udah dikondisikan aja ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, saya kenalkan dulu ya buat teman-teman yang belum kenal. Tapi kalau nggak kenal kebangetan. Anda bukan anak gaul kalau nggak kenal gitu. Udah lewat masanya kalau orang gaul sekarang ya. Udah jadi ibu-ibu soalnya. Tapi ibu-ibu yang gaul tetap MC kondang ya kan, terus wedding organizer, wedding singer juga ya, Wedding Selaras. singer, betul banget. Punya Selaras grup band Band. Selaras. Ah. Lalu punya IO juga, Bima Sakti. Iya, alhamdulillah. Pernah Sama satu juga nih, kita Apa? sekarang juga fokus di desainer interior sama bikin furnitur. Serius? Serius, tahu itu nggak apa namanya? Kayak booth yang ada kayu-kayu kayak gitu-gitu. Itu alhamdulillah kita yang ngerjakan. Wah. Ngerjakan barbershop, terus ada apa namanya? Taiti Mori, tahu nggak? Itu kita yang ngerjakan, Bima Sakti. Wah, luar Promo biasa. dikit. Ya nggak apa-apa promo. Satu juga. Apa-apa? Gudang ngopi? Oh iya, gudang ngopi. Kita Aku juga sering loh. ngerjakan. Serius. Serius. Aku tiap malam ke sana, Mas Iya, Aldi sama kan. Mas Aldi. Iya. Benar, itu kopinya enak banget tuh. Aldi keren. Itu kan gara-gara kesana gara-gara Putri juga. Tahu di sana gejrot enak Iya. loh gitu kan ya. Ya, itulah. Pernah berkecimpung juga di dunia politik. Ya, betul. Iya kan? Karena memang keluarga memang di dunia politik, Iya. tapi terus mau nggak mau artinya kayaknya ya udah kayak terlibat aja. Tapi ya tau lah dunia politik seperti apa. Nanti kita bahas itu ya, Oke. dikit-dikit ya. Oke. Tapi sebelumnya kembali lagi ke tema International Women's Day. Stigma masyarakat terhadap perempuan, Putri. Kemarin kan ada ya beberapa hal yang dibahas, mulai dari ngerokok, Betul. terus berpakaian seksi,
cat calling. Sweet gitu kan. Sama apa lagi ya kemarin itu ini pemerkosaan. Betul, pemerkosaan sama yang terakhir keterlibatan perempuan di kehidupan nyata Birokrasi ya, lah, di birokrasi, apalah gitu. pekerjaan ya, seperti itu. Ya, aku sih pengen tanya apa sih sebenarnya musuh perempuan kali ini. Tapi satu persatu dulu. Kalau misalkan soal merokok gitu, masalah stigma, sepakat nggak sih tentang perempuan tuh kalau ngerokok tuh kayaknya labelnya tuh perempuan nggak beres deh gitu kan? Karena saya bukan perokok dan memang mungkin ya kita kembali yang kita obrolkan kemarin juga sama ya jawabannya. Jadi memang mungkin awalnya orang ngasih label perempuan ngerokok itu nggak beres karena memang mungkin ditarik dari sejarahnya itu awal-awal cewek ngerokok itu karena pastinya mungkin waktu pas bolos sekolah bareng sama teman-temannya cobain namanya bolos sekolah kan pasti kenakalan ya, pasti nakal ya, maksudnya anak waduh ini anak nakal bukan berarti anak gak beres ya, biasa kenakalan remaja gitu-gitu. Nah terus diawali dari kenakalan remaja seperti itu, coba-coba mungkin dia dapat enaknya, dapat karena kan di rokok itu sendiri kan ada zat yang ini ya katanya aditif gitu yang bisa apa sih menenangkan otak juga katanya, seperti itu aku nggak tahu. Jadi mungkin kebetulan kena enaknya, habis itu ya udah jadilah dia perokok karena memang dari awalnya itu apa namanya dapatnya itu nggak benar, mungkin akhirnya orang aduh nggak bener nih anak gitu. Apalagi kebanyakan yang perempuan merokok itu ya tau lah di tempat-tempat yang rawan gitu ya, kayak tempat karaoke ya, tempat karaoke yang harusnya karaoke keluarga ternyata bukan karaokean keluarga gitu. Benar. Kebanyakan di zona merah gitu ya, dilakukan sama perempuan-perempuan seperti itu, makanya akhirnya generalisasi ya, akhirnya digeneralisasi padahal nggak gitu. Iya. Tapi kalau di rumah atau di lingkungan sekitar, Putri kenal nggak sih teman dekat, saudara dan lain sebagainya yang merokok? Ada. Saudaraku sendiri, saudara jauh ada, saudara dekat ada. Aku nggak ngomong jujur kayak semalam ya. Soalnya direkam. Ya nggak apa-apa. Ya. Nanti aku aja yang buat pengakuan. Aku mengenai kehidupan pribadiku. Okay. Nah, jadi ada orang-orang sekitarku sendiri itu memang perokok semua, dan alhamdulillah mereka adalah orang wanita baik-baik. Hanya saja dia memang kebetulan pecandu rokok ya, tapi itu nggak yang kalau bahasa Jawa itu ngepus kayak sepur gitu. Iya. Jadi hanya di momen-momen tertentu, kalau aku lihat sih, kalau aku perhatikan ketika dia mungkin merasa agak lelah. Iya benar. Suntuk ketika nggak ada temen nongkrong di kafe. Itu memang kayaknya kalau aku lihat di setiap hisapannya itu mereka kayak dalam gitu loh. Jadi kayak ada, kalau aku lihat memang orang yang merokok itu perempuan, entah itu perempuan atau laki-laki, kalau pas lagi sendiri terus merokok itu memang di setiap hisapannya itu kayak dia juga menghisap masalahnya gitu. Kalau aku lihat loh Iya paham. Gitu. Jadi perempuan pun juga sama kayaknya dengan aku kayaknya sepakat itu, perempuan kalau ngerokok seperti menghisap masalahnya, karena aku bukan punya sih banyak kan kehidupan sendiri di dunia menulis, seniman gitu kan. Jadi gara-gara semalam aku bilang aku colekin Res, ini beneran kamu membuat aku berpikir, karena selama ini bagi aku bukan masalah, tapi ternyata bagi lingkungan di sekitar aku itu bermasalah. Iya betul. Sebenarnya tadi malam tuh colek-colek Nita sama Hari juga, ini orang-orang belum didatengin Niskala ini gitu ya. Ada penyair namanya Niskala Senja, berjilbab, cantik tinggi, anggun banget, tapi merokok. Belum pernah lihat Niskala orang-orang ini. Kalau lihat Niskala gimana nih ya? Di kenyataan sebenarnya banyak loh, tapi mungkin dia perempuan-perempuan yang apa sih namanya, yang IQ-nya mungkin tinggi dan juga IQ-nya tinggi ya. Iya itu. Ketika dia paham, daripada dia kena stigma sama masyarakat, dia paham dia harus naruh kebiasaan ngerokoknya di mana gitu. Nggak sembarang tempat terus dia tiba-tiba ngerokok. Bener banget itu. Jadi dia itu bukan buat gaya-gayaan. Saya jadi, memang
memang perempuan merokok itu sebenarnya lebih yang memang benar-benar rokok dan wanita baik-baik itu sebenarnya lebih ke perempuan yang bermartabat sih, karena dia tahu kondisi lingkungan juga nggak sembarangan tempat dia bisa ngerokok. Iya. Terus satu lagi contoh, mamaku sendiri itu kan dulunya perokok. Memang sih berhenti bukan karena stigma itu, tapi berhenti untuk alasan kesehatan. Lagi-lagi, oh iya ya, karena ngerasa ternyata merokok ini nggak banyak untungnya, Iya, terutama betul. buat kesehatan. Nah, memang kalau efek katanya sih, aku juga nggak tahu, tapi katanya efek rokok untuk perempuan dan laki-laki itu lebih besar, lebih bahaya ke perempuan. Karena kalau perempuan kan kita kan pastinya nanti mengandung dan melahirkan. Itu jadi kalau efek di badan, kalau untuk untuk payudara nanti bisa lebih cepat kendor dan keriput gitu. Nggak cantik lagi iya, ya. Betul. Jadi susah Iya. untuk kembali kenceng seperti itu. Terus kalau untuk untuk masa sih kita nyusuin anak kita ada zat-zat adiktif berbahaya kan, jangan Iya, lah seperti benar. itu. Jadi panggilan seorang ibu aja. Iya, aku sepakat itu. Jadi berokok bukan karena takut stigma negatif, atau berhenti merokok bukan karena takut stigma negatif, tapi lebih pada alasan kesehatan. Iya, betul. Itu bagi aku lebih hal yang mudah untuk dipegang gitu ya. Betul. Tapi Putri sendiri enggak ya? Enggak suka. Kenapa? Dulu Kenapa? memang nggak enak. Dulu pernah coba-coba, jadi kayak bergaya biasa lah. Kita Iya. kan pasti punya momen dimana jadi anak yang bergaya. Iya. Ya, pasti. Kalau nggak nakal tuh bukan bukan anak muda ya. Pasti. Jadi ada momen dimana ini nih saya nih kayak gitu. Iya, benar Ada banget. momen, di momen itu pernah coba-coba ngerokok gitu kan. Terus nggak dapet enaknya. Nggak dapet apa sih enaknya, nggak ada. Jadi ya udah, Ya, karena aku nggak dapat apa-apa dari kamu, ngapain? Terus memang kalau dari aku sih kalau pas terus pernah ngaca gitu ya, udah nggak asik kan, jijik liatnya. Ternyata nggak keren, maksudnya kayak kalau di TV atau apa kan kayak seksi gitu ya. Benar. Terus pas aku lihat di dalam sini, jijik liatnya. Ya kayak yang aku bilang semalam itu, Roro Mendut sendiri. Jadi zaman ketika sejarah kita juga menunjukkan kalau Roro Mendut sendiri zaman itu seksi loh, zaman Mataram masa lampau gitu. Zaman dulu kan rokok semua ya ceweknya. Sampai sekarang kalau di pedalaman mbah-mbah biasa sambil apa nih, sambil ninang gitu ya. kan sambil ngerokok juga. Kenapa nggak ada stigma yang buruk gitu ya jatuh mereka. terhadap mereka. Malah kita bakal wah keren ya, ada bisa gitu ya. Kenapa kok nggak hal yang sama diberlakukan sama, atau pakai entrok gitu ya yang cuman hutang biasa mbak itu. Kenapa kita nggak cabul terhadap mereka gitu ya? Bener. Berarti kita harus keriput dulu kayaknya ya. Iya. Ini topik kedua sepertinya, pakaian, baju seksi bagi wanita. Putri suka yang mana? Suka berdandan seksi atau suka yang kenormaan, bukan kenormaan sekarang ya, tapi orang sekarang kan kayaknya semua aku harus ditutup biar aku tidak dilecehkan kayak gitu. Kalau itu aku udah punya ini sendiri. Kalau dulu kan dari dulu nih aku jadi anak band nih, anak band MC. Kalau dulu memang masih ke yang ego pengen pakai baju seksi, biasa cewek ya. Harus diakui bahwa cewek ini punya kecenderungan eksibisionis ya. Harus diakui itu sebenarnya gitu. Nah, tapi ternyata hidup itu kan belajar. Aku mau mendengarkan orang-orang di sekitar aku, jadi kayak bilang kayak gitu tuh jelek, malah nggak oke gitu loh, nggak dapet, malah kesannya kayak terlalu dibuka kan, akhirnya kayak murahan gitu loh, kurang misterius gitu ya. Bener. Terus kenapa aku nggak pakai baju yang seperti ini tapi tetap kelihatan seksi, tetap kelihatan elegan. Nah, alhamdulillah dunia fashion ini kan sekarang ini ya bagus banget gitu loh. Mau pakai baju apa aja dapat bisa. Kalau dulu memang susah gitu. Kalau dulu susah. Dulu banyak stigma, misalnya batik orang tua kondangan. Terus habis itu cewek harus kayak gini-gini. Iya, terus kalau dulu aku sebenarnya dari dulu tuh pengen kayak pakai sepan tapi nggak yang pendek, yang panjang tuh nggak ada kan dulu kan. Jadi akhirnya dapetnya pendek. Akhirnya ngasih gitu loh. Nah, dari situ belajar memang untuk bisa mendapatkan nilai first impression ya, kita nggak bisa
nggak bisa mengatur pemikiran orang nih. Tapi kan kita bisa gimana caranya orang punya kesan pertama yang bagus terhadap kita, itu salah satunya dari tampilan luar kita. Seperti itu kan? Benar. Kalau misal aku bertato, habis gitu aku minta orang untuk bilang aku ini orang baik-baik, kayaknya ya nggak mungkin, ya kan? Jadi untuk mendapat supaya orang lain punya first impression yang baik sama aku berarti harus memperbaiki tampilan luar aku, seperti itu. Baru kalau kita udah deket, terus dia ternyata paham tampilan dalam saya, yaitu alhamdulillah gitu kan. Jadi untuk mendapatkan first impression yang baik, aku harus memperbaiki tampilan luar. Salah satunya adalah dengan memperbaiki cara berpakaian juga. Mungkin yang dulunya suka buka-bukaan, sekarang lebih yang sopan, tertutup, tapi tetap kelihatan anggun, enak dipandang, gitu ya. anggun. Terus aku suka kayak perempuan banget gitu. Nggak juga sih, kadang dia juga tampilan yang Ini kayak ini Ratu Inggris, bukan putri Inggris gitu loh ya. Iya, kadang aku juga, pokoknya aku suka ganti-ganti mode gitu. Kalau lagi pengen dandan yang cewek banget ya cewek banget. Kalau pengen dandan yang agak yang selendro gitu ya udah dandanan yang itu. Tapi tetap di dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu. Putri, tapi ini boleh diminum kan boleh. ya? Sama ini nih biar tenggorokannya. Oh iya, dicobain terima aja. kasih. Wedang Aku tertarik loh semalam itu waktu Putri bilang don't judge a book by its cover. Iya. Bentar ya, aku minum Oke, dulu. Oh enak ya? beneran. Ya, makasih ya. Makasih. Jadi kayak don't judge a book by its cover, tapi buku yang bagus biasanya bukan pasti ya, biasanya punya cover yang bagus. Betul. Nah, makanya gitu. itu sekali lagi kita kembali ke first impression orang tentang tampilan luar kita. Ada idiom yang lain juga. Jadi seperti lagu nih. Iya. Kita dengerin lagu. Biasanya kita dengerin lagu suka itu gara-gara apa? Karena lagunya kan, nadanya kan. Nadanya. Baru kalau kita udah kok lagunya enak nih, terus ternyata kita cari liriknya. Nah, liriknya, jadi lagunya itu nadanya itu adalah tampilan luar kita, liriknya adalah inner beauty kita, kayak gitu. Yes, luar biasa. Ya masuk ya, nyambung ya. Nyambung. Seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan kita terlalu muluk-muluk pengen orang, ya tapi kan dia nggak tahu dalamnya kita, ya itu bener sih. Tapi ya itu tadi seeloknya gitu betul, ya buku yang bagus kan biasanya covernya juga bagus kayak gitu ya. Jadi jangan marah kalau orang underestimate sama kita, sedangkan kita sendiri juga nggak perhatian sama tampilan luar kita. Itu alasan aku juga loh memperbaiki tubuh. Tahu sendiri kan aku dulu gembrot banget kan. Jadi biar bagus aja di kamera. Sekarang benar-benar jadi inspirasi nih. Benar-benar jadi motivasi banget untuk bisa dapetin tubuh ideal ala Stevie, keren banget. Ya. Terus ini aku tuh kan suka nontonin perempuan-perempuan cantik, Putri Indonesia lah, pageant lovers aku ini. Oh iya. Kalau pendapat Putri mengenai ajang-ajang kayak gitu tuh gimana sih stigmanya? Apakah bagi perempuan sendiri bagaimana? Kalau itu sih lebih ke, ya aku sih biasa-biasa aja ya. Biasa kalau mau diadakan ya silakan, kalau nggak diadakan ya nggak masalah gitu loh. Kalau diadakan pun sebenarnya bagus, untuk bagaimanapun itu kan nanti jatuhnya kan ke marketing pariwisata ya. Iya benar. Ke situ. Terus sebenarnya kalau kita mau masuk menyelami lagi, kayaknya sebenarnya di balik itu kayaknya tetap nilai komersil dari para sponsor kan, kayak gitu loh. Makanya mau diadakan ya udah diambil manfaatnya bagi yang ikut, kalaupun enggak ya udah kayak gitu. Iya. Tapi apakah perempuan itu harus memenuhi standar 3B yang ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja? Brain, beauty, behavior. Tadi itu harus memenuhi standar perempuan masa kini itu, haruskah memenuhi 3 standar itu tadi? Terus terang sih sebenarnya iya sih. Kalau buat aku ya sebenarnya iya. Tapi kan brain, beauty, and behave itu ada tingkatannya ya. Maksudnya nggak semua orang kan sepinter Pak Habibie kan kayak gitu. Nggak semua orang secantik dan sepinter Dian Sastro. Tapi kan tiap orang punya levelnya masing-masing gitu loh. Setidaknya brain, beauty, and behavior itu sendiri ya sesuai dengan masalah-masalah di sekitar kita gitu loh. Kayak misal kita hidupnya di ruang lingkup kecil di perkampungan, seenggaknya kita jadi wanita yang lebih bijaksana, nggak suka ngomongin tetangga, nggak suka
gosipin tetangga, akhirnya jatuhnya fitnah. Iya, Itu kan bertengkar antar tetangga betul. nanti Terus kan. misalkan ada tetangga omongan nggak enak, terus kita langsung main labrak, itu kan Iya. nggak bagus gitu loh. Karena mengalah bukan berarti kalah gitu aja. Aku ingat pembicaraan Putri semalam itu tentang baju-baju ini kesesuaian. Jadi menempatkan pada porsinya Betul. gitu kan ya. Bisa diulangi lagi dong. Aku biar tahu nih. Jadi apa ya, kalau kebetulan kan aku belum berjilbab nih, jadi selama ini seenggaknya ya itu tadi, kalau kita mau pakai baju, kalau akhirnya balik lagi ke first impressionnya orang. Kalau kita mau dihargai ya kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Kalau kita mau ke rapat ya kita harus rapi. Gimana sih orang datang ke rapat? Iya, gitu kayak, jangan pakai bikini ke rapat gitu ya kan. Betul. Termasuk kayak ke tempat dugem ya udah pakai baju yang seksi aja, pakai baju yang sesuai kita mau party gitu loh kan. Kalau kita ke semalam kan ada yang bilang nih nggak masalah ke tempat dugem pakai jeans sama kemeja. Iya kamu nggak masalah, tapi orang yang lihat cupu nih pasti. Orang yang lihat dari atas sampai bawah. Baru pertama kali mbak gitu ya. Bener. Karena kalau party hard, jadi memang dia itu tukang party ya, tukang suka nikmati dunia gemerlap seperti itu, dia pasti akan berbaju yang memang disesuaikan lah biar asik aja, dia sesuai itu. Kalau mau ke pengajian otomatis ya harus tertutup. Iya, disesuaikan. Kalau kita mau nongkrong ya udah pakai casual, gitu-gitu aja. Nggak mungkin kita nongkrong bajunya belakang, minta masuk angin baju. Nah ya seperti itu. Atau kecuali kalau tempatnya kan tempatnya itu kafe-kafe tertutup yang memang dia privat banget, ya seperti itu. Jadi memang harus semua itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Semalam kami sampai membahasnya itu permasalahan Zekli sama Nafa Urbab dulu. Sempat ingat gak sih? Nafa dulu ke diskotik, makannya buka-buka terus dia marah-marah karena colek-colek gitu. Enggak tahu. Jadi ya kayak gitu, kalau nggak mau ke dicolek-colek orang ya jangan ke diskotik. Betul. Gitu. Sebenarnya memang iya. Dan kalaupun memang ke diskotik jangan sampai seorang perempuan ini jangan sendirian. Memang harus ada temennya, partner harus yang ada yang jagain. jaga. Kalau aku terus terang sampai sekarang kalau mau ke tempat live music atau yang bisa bikin dugem sama suami, sama keluarga. Jadi kebetulan keluarga suka ke tempat-tempat. Jadi kan kita ada yang menjaga, kan dia counter terlebih dahulu gitu. Iya. Sepakat. Sebelumnya aku punya kado loh. Jadi kan kalau kemarin aku buku di Kota Tuhan ya, aku sudah punya buku baru. Rumah Ilangannya namanya Stebi. Iya. Iya, thank you. Nanti dibaca ya, aku pengen tahu reviewnya. Siap, thank you. Rumah Ilalang by Stebi. Ini salah satu penulis Probolinggo, bukan salah satu sih, kayaknya memang yang paling muncul ya di Probolinggo, udah ke luar kota. Yang paling jauh kemana? Paling jauh. Iya ibu. Iya pasti. Bu RT nih, Bu RT. Oh, senang hati Bu, dengan senang hati, monggo. Gak apa-apa kok, Ger. Iya, makasih. Iya Bu. Seru ya kehidupan di sini ya, gitu. Iya, aku sama PRT pernah loh jalan-jalan. Iya. Waktu itu mungkin kami, aku masih kerja di salah satu tour and travel gitu. Lama berarti, Udah lama. Jadi jalan-jalan sama Bu RT-nya Putri. Tapi kan Stebi memang terkenal di Probolinggo. Salah satunya terkenal karena penyiar radio. Terus memang aktif di semua organisasi, kegiatan pemerintahan. Aduh, memang seorang inspirator. Aku tuh rasanya Putri ya, itu aku sih ngerasanya bukan karena aku kepengen aktif. Aku kadang-kadang kalau di rumah sendiri, daripada aku di rumah hanya tidur, aku ngerasa harus produktif ya. Iya, ngerasa sayang gitu loh. Iya, benar. Jadi aku kalau di rumah nggak ngusilin macis biasanya. Kak, kemana? Ikut dong. Awalnya kan gitu-gitu dulu gitu sebelum kita terjun, atau beberapa teman aku gitu. Kalian kemana? Ikut dong. Baru dari situ kan akhirnya kita dipercaya ya. Iya, benar. Sedikit gitu. Sama sih kayak MC gini ini kan aku awalnya blank banget. Iya, gampang susah memang ya sih. Iya benar, blank banget. Iya, balik lagi sih ke tema kita soal perempuan di Hari Perempuan. Lagi hits nih masalahnya. Jadi
Sebelum kita nerus ini, kalau oh iya, menurut pendapat Putri, berikutnya adalah mengenai perkosaan. Bener nggak sih kalau perkosaan itu senantiasa gara-gara cewek suka mainan seksi? Oh nggak apa-apa kok. Iya, anakku. Masuk dulu. Iya. Wah bagus banget. Bentar. Ini yang Iya. enak banget ya. Ya. Iya, aku Iya. juga suka ngerasain buku baru gitu. Iya, apa namanya? Kalau perkosaan Ya. itu menurut Putri benar nggak sih gara-gara ceweknya nih gatel gitu kan, senantiasa gitu kan? Digaruk aja. Jadi memang kayaknya beberapa enggak juga sih ya. Ya itu tadi yang gue bilang itu ya pasti salahnya pelakunya sih, pelaku pemerkosaannya, namanya diperkosa. Namanya juga diperkosa, cuman itu tadi kita sebagai kebanyakan kan korban pemerkosaan pastinya perempuan nih. Ya. Jarang banget ada pelaku pemerkosaan itu perempuan. Kalaupun pelaku pemerkosaannya perempuan, kayaknya si lakinya, iya perkosa aku balik gitu ya. Iya. Ya. Mungkin ada sih, semalam bilang Reza, ada sih sebenarnya narasi kitab suci kayak Yusuf gitu ya. Oh iya, betul ya kan. Mungkin ganteng banget gitu Saking ya. gantengnya ya, sampai nggak bisa menahan hasratnya ya si perempuannya. Ya, jadi balik lagi pasti salah pelakunya karena kebanyakan korban pemerkosaan adalah perempuan. Jadi memang seyogyanya lah ya, sepatutnya kita itu menjaga diri kita, entah itu dari mungkin yang bisa mengundang, salah satunya adalah tampilan, atau mungkin kecantikan ya. Terus apalagi ya, jadi kadang-kadang bukan karena itu, atau karena keeksisan. nafsunya aja sih sebenarnya. Mesti dari kitanya ya, kalau dari intarannya ya, bukan salah perempuannya, bukan maksudnya. Jadi misal nih, karena di luar sana memang banyak kejahatan, jadi gimana sih cara meminimalisir? Otomatis kita jangan pernah lewat kayak tempat-tempat yang rawan. Misal di situ banyak cowok-cowok nongkrong, udah hindarin aja, jangan sampai kita lewat situ gitu loh. Atau misal ada langsung, misal kita naik motor sendirian terus itu banyak cowok-cowok nongkrong di dekat-dekat rumah kita, ya dia putar balik aja gitu ya, lewat jalan lain loh. Gitu ya. Atau cepet-cepet terus mukanya disembunyikan aja gitu loh, karena pemerkosaan itu jadi karena keeksisan kita sendiri gitu loh. Tahu nggak sih? Karena dia kayaknya tahu sama kita, jadi entah itu dia kenal atau siapa nggak kenal, pasti kan ya udah, kalau si pelaku, kalau si pemaksa, si predator ini udah tahu kehadiran si calon korbannya, dia akan fokus kan, sama kayak misal si singa. Masa salah rusanya sih kan, enggak kan? Tapi karena memang singanya memang udah fokus mau memangsa si rusa gitu loh. Nah, jadi karena memang si singa ini adalah predator, nah dengan si rusanya calon korban, otomatis mendidik rusanya yang lari aja deh jauh-jauh dari singa kayak gitu kan ya. Jadi ya bukan salah perempuan, yang jelas bukan, memang sih yang salah yang sakit, yang salah yang pelakunya gitu. Iya, dan jangan mencobai ya, kayak itu ya sudah dihindari aja, jangan coba-coba. Betul, kecuali kalau kita punya kekuatan super ya, kalau kita bisa kayak Putri bilang ada sales. Benar, kalau kita bisa bisa bela diri, yang memang benar-benar bela diri, ya nggak apa-apa, gitu aja, biar dihajar sekalian kayak gitu. Tapi Anggun kan pernah bilang ya dalam lagunya It's Only on Your Mind gitu. Cowok-cowok itu ada di otak kamu ya, otak kamu aja yang ngeres gitu. Iya kan, memang cowok itu kan imajinasi seksnya kan lebih tinggi daripada perempuannya, betul nggak sih? Kita kalau dianggurin gitu, kita pikirannya udah nge-seks mulu. Iya betul. Aku pernah baca katanya memang seperti itu. Iya memang. Jadi ketika si cowok yang udah fokus sama seks, ketika dapet atau dia punya calon korban, itu bahaya banget gitu loh, bahaya banget. Pasti dia akan fokus gimana caranya untuk mendapatkan. Sedangkan kan kita nggak tahu gitu loh pikiran orang kan, makanya mending kalau sebagai perempuan ya udah kita meminimalisir kejadian itu dari diri kita sendiri dulu, caranya menghindar gitu. Jangan tambah nantang, kenapa lo mau perkosa gue kan, jangan gitu gitu loh. Itu gila itu namanya ya. Kan kadang ada perempuan yang gitu, bukan salah aku kok, emang kenapa dia tetap pakai baju yang seksi di depan cowok yang kebetulan tanpa dia sadari si cowok itu mungkin pikirannya udah dia ada calon pemerkosa kayak gitu loh. Paham nggak maksudku? Iya, paham banget. Jadi kan kejahatan terjadi nggak hanya karena ada
pelaku. Iya, Tapi juga niat, karena tapi juga niat, karena benar. kesempatan gitu. Betul banget. Karena kita sendiri yang membuka ruang-ruang Nah, kesempatan betul buat banget. si pejabat itu Nah, ngelawan kejahatan buat kita Kalau gitu. kesempatan kan berarti datangnya kan dari si kitanya kan. Iya, Nah, berarti gimana caranya kesempatan itu harus ditutup kan? Iya, Seperti benar-benar. itu. Kayak gitu. Sepakat loh aku ini. Tos Luar dulu dong. biasa. Tos dulu. Ya. Ya itu soal tampilan seksi udah, perkosaan, catcalling Ya, gimana? itu tadi sama sih. Sama ya? Sama secara konsep sama ya. Jadi harus kita sendiri yang meminimalisir, kecuali kalau kita udah pakai baju yang udah tertutup dari ujung atas sampai bawah tapi masih dapat panggilan catcalling, entah itu yang cuman assalamualaikum mufti kayak gitu. Ya kita tetap nunduk aja lah, jangan sampai kita bertemu pandang gitu loh. Jangan sampai, kadang kan ada nih orang yang perempuan yang malah nantang kayak ngeliatin gitu, janganlah, kan laki-laki ini kayaknya juga kalau ditantang malah bahaya gitu. Iya, relasi secara struktur tubuh, karena itu relasi kuasa, aku bilang benar, gitu kan. benar. Kenapa perkosaan sering terjadi pada menimpa para perempuan, para wanita-wanita gitu. Sebenarnya yang disampaikan Adik kemarin juga benar sih. Cowok juga ada yang diperkosa, tapi secara struktur kita kan Lebih kuat. otot, lebih otot, sehingga harusnya lebih kuat ya. Jadi kalau memang diperkosa ya harusnya kalau si cowoknya yang diperkosa pastinya harusnya bisa menghindar kan. Kecuali kalau cowoknya kayaknya ya udah deh, mau